Oke. Nah itu yang menjadi catatan yang menurut saya berat ini kan. Untuk mengubah situasi yang sudah punya image buruk gitu. Pasti geleng-geleng tuh dunia internasional. Iya ya. pasti, saya yakin. Tapi saya tidak tahu posisi sekarang ini apakah kita jadi bulan atau bulan-bulanan. Bulan-bulanan. Pasti jadi bulan. Karena indeks demokrasi kita kan turun terus. Iya, iya. Itu banyak disampaikan. Indeks semua yang pakai studi pakai indeks, kita itu merosot. Faktanya orang yang tidak mampu, bagaimana kebohongan ini dikemas menjadi seolah-olah real gitu. Bagus gitu, dipuji menjadi banyaknya pasukan sorak yang menggiring ini menjadi bersorak. Wah, glorifikasi yang begitu berlebihan. Untuk hal yang sedikit tidak perlu aja glorifikasinya luar biasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat RH sekalian, ada hal yang menarik untuk kita bahas ya. Nah, untuk membahas fenomena dunia internasional dalam menanggapi the latest development of Indonesia ini, kita sudah ada diplomat senior yang baru saja pensiun dari Kemenlu, karena itu pasti bebas sudah ngomongnya. Siap. Play Priyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang bro senior ya. Siap. Jadi Pak Play ya, biasa dipanggil Pak apa? Pak Play aja. Pak Play ya. Cukup. Oke, Pak Play. Jangan salah, soalnya kalau Play jadi Pli. Enggak apa-apa. Saya kan ada panggil Pak Refli, dipanggil Pli gitu ya. Jadi Pak Play, terima kasih sudah hadir di podcast RH Channel. Dan Pak Play ini sekarang tercatat sebagai anggota Dewan Pakar atau Ketua Dewan Pakar? Ya, sementara Dewan Pakar. Dewan Pakar ya, Dewan Pakar Partai Negoro ya, partai yang lincah sekarang ini ya. Menyampaikan komentar dan lain sebagainya. Pak Play, sebagai introduction, diplomat berapa tahun? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Station di mana aja? Lalu kemudian kapan pensiunnya? Saya udah pensiun tahun 2021 ya. Oke. Terus di 6 negara lah. Plus sekolah ya 7 mungkin. Oke. Di mana aja Pak Play? Dari Australia, Melbourne, Maroko, Denmark, Ya. Brussels, Belgia ya. ya Belgia, Wellington, New Zealand, New Zealand ya. Beijing dan Tokyo. Beijing dan Tokyo. And then the simple question, di antara 7 negara ini kota mana yang paling favorit? Semuanya indah Pak. Semuanya indah ya. Semuanya indah. Tapi the most thing ya. Iya, semuanya indah. Ya, yang paling Maroko juga indah. Oke. Maroko mengesankan. Tidak macet ya? Belum. Yang macet kan Casablanca ya, kan? Casablanca. Jalan Casablanca yang macet. Oke Pak Play. Silakan Pak Play mempertanggungjawabkan observasi terhadap kejadian yang terjadi di Indonesia. Dan sebelum mengobservasi itu, sebenarnya saya ingin tanya ya, karena saya bukan pengamat dunia internasional. Sebenarnya apa sih tanggapan orang asing itu terhadap Indonesia? Ya. Tapi yang sekarang ya, jangan yang Pak Play ketika diplomat. Ya. Terhadap Indonesia dan kepemimpinan Jokowi. Ya. Baru setelah itu kita bicara tentang so-called riot yang 2022 itu. Silakan. Jadi terima kasih. Ya. Ini pertama yang kita mesti tampilkan bahwa wajah kita itu disorot oleh dunia internasional ya. Ada dari dua sisi deh. Ini kan ada kedubes-kedubes asing di Jakarta juga. Ada 107 atau lebih gitu ya yang berbasis di Jakarta ini. Tentu para diplomat ini melaporkan apa yang terjadi di Jakarta kan.
informationnya itu dikirim ke capital untuk ke pemerintah mereka untuk supaya ditindaklanjuti atau supaya diperhatikan. Dan itu pasti ya. Dan itu pasti itu Ya. sama semua. Kalau enggak lalai mereka dianggap. Lalai. Ya. Dia lakukan itu. Ya. Nah, yang kedua adalah peran media nih. Media asing, baik yang memiliki kantor berita di sini maupun yang diwakili oleh korespondennya Oke. atau siapa itu menulis untuk berita asing kan, Oke, CNBC. jadi ada CNN. dua saluran ya. Ya, dua saluran saluran. resmi pemerintahnya Dan saluran saluran media. media. Oke. Dan saya melihatnya agak beruntung ini dengan adanya media asing yang terbuka. Jadi suara yang tidak selama ini tidak terwakili ya, tampaknya sekarang mulai didorong oleh media asing itu menampilkan, mengungkap apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Nah ini seperti kalau boleh flashback sedikit ke belakang, Ya. Pak Harto dulu kita cari radio Australia, cari berita radio Netherlands. Nah sekarang mungkin kita ingin mencari dari mereka, Iya. yang kebetulan sekarang sudah banyak orang Indonesia sendiri menjadi koresponden gitu dari segala media asing ini ada. Nah ini yang bisa jadi Oh ini menarik ini nih. Ya. Salah satunya misalnya Pak Pri, potong sedikit aja. ya Contohnya keras sekali mereka nya. betul Indonesia protes Widodo slam for his political apa tadi ini? lavish ya. Apa? Political ambition, families, Family life, family lavish lifestyle Ya. ya. Unjuk rasa di Indonesia, Widodo dikecam karena ambisi politiknya dan gaya hidup mewah Gaya hidup keluarganya. mewah. That's true. Luar biasa ya. Oke, silakan Ya. Pak Pri. Jadi memang ragam ungkapannya seperti biasa Pak. Kita nih warga dunia ya Pak Refli udah tahu, kita juga mengikuti model konstitusi, model demokrasi ala trias politika yang pasti wadahnya demokrasi nih. Ya. Pasti rumah kita demokrasi nih. Nah, kan ada nilai-nilai demokrasi itu yang dilihat oleh mereka menjadi asing, kok tidak dilaksanakan di sini. Misalnya dinasti politik, Ya. misalnya media ekspresi, apa pernyataan pendapat itu menyatakan untuk berkumpul ya, Ya. untuk berserikat, Freedom of expression itu Ya. terganggu. Sederhana saja dengan hal-hal yang begitu, mereka pasti tertarik gitu. Oke. Idiom-idiom demokrasi yang Ya. dilaksanakan oleh negara ini tentu akan menjadi sorotan para wartawan gitu. Sorotan para ahli. Ini banyak juga. Saya tadi lihat kan ada dari Sydney University, ada dari Canberra ya, dari Noam siapa lupa saya tadi. Itu Ya. juga studi Indonesia. Ya. Jadi sangat berkait dengan itu. Iya, rata-rata kalau kita bicara tone-nya Pak Pli ya, ada nggak beda tone antara yang saluran resmi ke pemerintah? Saya tidak tahu apakah dapat bocorannya atau enggak Pak Pli dengan yang media internasional tuh. Kalau kita bicara tone-nya, Saya yakin ya, Ya. ini keyakinan dan Ya. ada beberapa teman yang saya nggak bisa kasih tahu gitu ya. Ya. Jadi memang mereka kecewa. Ada yang bilang seperti wartawan CNN itu Channel News Asia itu bilang unhappy. Itu kalimat sederhana, unhappy, Ya. tapi menunjukkan keadaan yang oke. tidak diharapkan kan. Iya. Nah di dalam laporan tentu mereka lebih tajam Pak, pasti lebih tajam. Iya. Menyebut siapa sumbernya, menyebut kejadian seperti ini, peta masalahnya seperti apa. Nah itu kan disampaikan gitu. Gambaran ini yang juga hampir sama dipotret oleh media asing ini. Minum dulu nggak apa-apa Pak Siap. Pli. Oke. Terima kasih. Minum dulu. Oke, silakan teruskan Pak Pli. Mungkin Jadi- ditunjukkan juga contoh-contohnya ya, bagaimana mereka misalnya menggunakan kalimat yang barangkali dalam bahasa diplomatik itu Ya. sudah, wah ini sudah sangat terang benderang, sudah kelewatan, sudah apa, sudah jengkel, sudah apa. Silakan Pak Pli. Terus. Ya, kalau kita masih bergaul dengan kalangan diplomatik di sini yang Iya. banyak sekali ya Ya. dari segmen negara barat yang demokratis,
Eropa, Amerika, Inggris atau Australia itu ada kesamaan cara pandang bahwa satu etika itu penting. Ya kan, moral itu penting menjadi landasan dalam berkehidupan politik gitu. Nah, kalau ini dilanggar pasti akan menjadi satu hal yang menjadi perhatian mereka. Pasti gitu. Karena kultur ini menjadi kultur yang menggerakkan perhatian mereka gitu. Tidak mungkin ini negara ini sebetulnya ngaku demokratis tapi sebetulnya masih demokratis atau enggak. Kan itu simple gitu perhatiannya. Undemocratic, illiberal demokrasi sama demokrasi liberal itu kan sedikit sekali geserannya. Nah, ini tentu dilaporkan gitu. Apalagi ada kasus yang menyangkut dari sejak beberapa tahun lalu ya. Masalah soal dinasti. Dinasti itu kan sesuatu yang di dalam politik itu secara moral tidak dikehendaki. Di barat, di timur, di Afrika, di Amerika atau dimanapun gitu. Ya. Nah ini membutuhkan bagaimana yang domestik ini mampu meyakinkan asing seolah-olah ini seperti biasa gitu, seperti wajar. Dan mereka nggak akan terima itu. Oke, karena mereka sangat peka dengan praktek good governance, clean government ya. Clean governance. Karena itu memang mereka punya betul itu ya. Betul. Gitu. Pak Pli, kalau kita lihat misalnya, saya tadi kan belum dijawab tuh. Sebenarnya media asing ya atau sorotan asing terhadap Presiden Joko Widodo seperti apa sih? Dulu kita ingat misalnya pengarang Australia mengatakan man of contradiction, ya. Jadi orang yang penuh dengan kontradiksi. Kalau di sini sen kanan belok kiri kan begitu. Ada juga kemudian yang mengatakan bahwa ini pemimpin kelas wali kota. Jadi dia sebenarnya pemimpin kelas wali kota tetapi kemudian dimasukkan di istana. Nah itu keras sekali itu dan mereka dengan santainya artinya tidak merasa misalnya wah ini bisa mengganggu hubungan diplomatik dan lain sebagainya. Silakan Pak Pli di explore ini. Ya jadi ada kalimat-kalimat tidak lagi sindiran Pak. Mereka tidak lagi sindiran tapi mengatakan bagaimana apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Itu kan sebetulnya yang itu diplomatic bashing gitu ya, tamparan diplomatik yang harusnya dikenali tapi karena kita biasa dengan bahasa yang vulgar gitu, itu dianggap tidak menyentuh gitu, padahal itu dalam. Padahal kalimat itu kalimat dalam gitu. Anda katakan yang Anda katakan bukan yang Anda lakukan. Itu kan satu kesimpulan yang mereka ragu sebetulnya, meragukan itikat baik, meragukan niat yang sesungguhnya gitu. Nah ini yang menjadi perhatian pasti oleh negara-negara itu, oleh warga asing di Indonesia. Sebetulnya kejujurannya di mana sih gitu? Bahwa ada ini sebuah penegasan dari rejim yang berkuasa ini. Mukidi atau siapa gitu ya, itu yang ingin memaksakan kehendaknya untuk menjadikan anaknya dalam lingkar kekuasaan itu. Nah gambaran ini kan dipotret oleh mereka dengan reaksi yang ada. Jadi yang dipotret itu reaksi publiknya Pak. Reaksi publik yang pertama student unrest gitu ya, masuk ke atau stop parlemen, jadi mereka menggeruduk parlemen. Jadi itu sudah menjadi cuitan atau menjadi bahasa tulisan yang menjadi biasa gitu. Padahal ini kan sesuatu. Kenapa ada parlemennya kok ada di pihak penguasanya bukan di pihak mahasiswanya. Nah itu sebuah kontras yang akan terus mereka gerus nih. Jadi kontradiksi itu menarik bagi mereka pastinya. Menarik. Parlemen yang biasanya berhadapan dengan pemerintah, sekarang kok
tiba-tiba parlemen menjadi mewakili backup. pemerintah Iya. bahkan ya. Dan kepentingannya spesifik sekali. Betul. Lagi. Oke. Nah itu yang menjadi catatan yang menurut saya berat ini kan untuk mengubah situasi yang sudah punya apa ya image buruk gitu. Pasti geleng-geleng tuh dunia internasional. Iya lihat. pasti, saya yakin. Jadi oke, Pak Pli ya, ketika Pak Pli masih jadi diplomat ya, Ya. apa perbedaan signifikan ya antara masa Orde Baru dan masa reformasi, tapi lebih spesifik misalnya kalau pengalaman Pak Pli under misalnya Gus Dur administration ya, under Megawati, under SBY, sebelumnya Habibie kan. Itu bisa nggak didetailkan sedikit based on your personal Ya, experience? jadi kalau saya melihatnya gerakan civil society waktu itu dari Ya. Pak Harto itu sudah mulai mengkristal kan, menghadapi apa yang dikatakan rejim represif developmentalis zaman itu kan begitu. Oke. Rejim yang represif, nah itu bergerak masuk ke keadaan yang menghadapi dengan represi yang kuat dari pihak TNI waktu itu kan digunakan itu. Nah, zaman Gus Dur masuk supremasi sipil, mulai reformasi itu kan, Ya. reformasi yang memberikan kebebasan yang lebih luas bagi tindakan masyarakat gitu, inisiatif masyarakat untuk menghadapi hal-hal yang dulu dikatakan sensitif gitu. Tapi kan situasi ini berkembang justru di titik baliknya seolah-olah di zaman ini nih, di rejim ini. Ini kan saya minta pertanggungjawaban para Jokowers itu dulu Ya. menggiring kita untuk mencintai orang yang satu ini, Ya. sementara di ujungnya hasilnya seperti ini gitu. Ini kan di mana gitu? Apa pertanggungjawaban moralnya gitu bahwa orang yang dikatakan baik ini ternyata penuh dengan kebohongan dan tidak memberikan sebuah hasil yang bisa dirasakan berbeda jauh dari yang sebelumnya gitu. Nah, ini yang ini dicatat oleh media asing juga, sorotan diplomat asing juga di sini pasti melihat itu. Iya, sekarang kalau kita bicara tentang reputasi ya, dulu kan kita bisa bangga ya, Indonesia sebagai kita bilang the third largest democratic country in the world ya kan, setelah Amerika Serikat dan India, setelah India dan Amerika Serikat in term of number of population ya kan. Tapi saya tidak tahu posisi sekarang ini apakah kita jadi bulan atau bulan-bulanan. Bulan-bulan pasti jadi bulan karena indeks demokrasi kita kan turun terus. Iya, iya. Itu banyak disampaikan. Indeks semua yang pakai studi pakai indeks kita itu merosot. Cuman saya saat ini tidak bawa datanya itu semua yang pakai studi-studi indeks demokrasi, indeks keterbukaan, indeks semuanya itu nampak sekali bahwa gangguan yang paling terasa tuh. Iya. Gangguannya sudah mulai terasa. Ukuran nilai kita merosot. Tampilan kita sebagai negara yang sudah merdeka 75 tahun itu kondisinya seolah-olah dilihatkan dalam fakta yang menyedihkan itu kan. Nah, ini yang jadi pergulatan moral sebetulnya. Ya dulu kan Indonesia ketika kita di luar negeri ya, saya misalnya dengan bangga mengatakan bahwa Indonesia itu negara yang demokratik sekarang. Ya kan, negara yang partly negara yang free. Tapi sekarang kan Freedom House sudah bilang partly free. Iya, partly free. Dunia dan kita tidak bisa lagi membanggakan bahwa Indonesia sebagai prototipe demokrasi di mana transisi dari rezim otoritarian ke demokrasi itu berhasil. Iya. Berhasil for a while, sementara waktu aja. Tapi setelah berlangsung selama 20 tahun malah kita regresif. Iya. Dan Nah ini apa observasi mungkin pergaulan atau misalnya diplomasi yang pernah Pak Pli dengar soal ini? Iya, jadi kalau saya melihatnya ada satu masa di titik tertentu ini setelah Orba tumbang 30 tahun baru masuk ini. Ini kan berganti generasi, Pak. Iya.
Yang bahkan pembimbingnya sendiri adalah bukan aktivis, bukan pernah tahu kehidupan sipil yang mewakili rakyat gitu. Bagaimana muncul dari Bukan seorang aktivis demokrasi. bukan aktivis, bukan orang yang mengenali dan orang yang tidak memberikan perhatian pada nilai, pada value, pada morality. Jadi di sini ada moralitas yang dilewati itu. Ketika di publik melihatnya ini menjadi sesuatu, kalau udah urusan hal-hal yang berat gitu ya, dilemparkan ke orang lain kan, jangan nanya saya misalnya gitulah. Jadi ada turunnya sebuah keyakinan saya pada kekuatan yang dia miliki gitu. Standing politik kita yang sudah berjalan dari sebelumnya masuk ke tahun yang 79 ini, kemajuannya itu bukan lompatan yang besar gitu untuk demokratisasi itu masih seolah-olah hanya jalan di tempat dengan perubahan-perubahan yang kosmetik gitu, tapi yang dasar itu belum mampu diangkat untuk masyarakat internasional atau masyarakat dunia ini betul-betul kagum dengan kita gitu. Ada sebuah lompatan keberanian politik yang bisa betul-betul melengket menjadi negara yang demokrasi seperti yang paling tidak mereka juga bayangkan gitu loh. Bahwa etika, bahwa moral, bahwa pelindungan terhadap HAM besar gitu loh. Nah, itu yang belum sepenuhnya bisa dijalankan sampai ini gitu. Itu kan soal kita profil politik luar negeri Indonesia ya. Kadang-kadang para buzzer ini bangga sekali ketika Indonesia menjadi tuan rumah G20 misalnya. Padahal kan itu kan giliran doang. Iya, kan giliran sebenarnya. aja betul. Dan ketika misalnya Presiden Jokowi keluar negeri ya kan. Tapi banyak juga kritik yang terus terang saya katakan, bahkan katanya gesturnya Jokowi aja itu untuk pergaulan internasional tuh aduh. Ya. Nah, itu. Apa observasi dari Pak Pli soal apa profil politik Indonesia dan terutama pemimpinnya di luar yang bisa dilihat? Berbeda sekali dengan misalnya bandingkan dengan periode SBY ya. Untuk tampilan internasional itu ya jelas sekali kontras yang menyedihkan gitu. Jadi siapa yang harus tampil? Kalau nomor satu misalnya seperti itu gitu. Siapa penggantinya? Menteri Luar Negeri kan? Atau tataran yang lain yang di level menteri. Nah ini kan buat dunia internasional juga melihatnya sesuatu yang wah, Indonesia ini menarik diri dari kancah dunia internasional pergaulan karena ketidakmampuan pemimpinnya. Ini sorry to say ya. Iya, betul. Karena kan bagaimanapun faktor wawasan, bahasa, gesture, ke apa self confidence itu kan. Jadi bukan tampilan yang main-main gitu. Ini kan kelihatannya main-main aja. 1-2 kali ketemu salaman seolah-olah selesai, padahal nanti habis itu nggak apa-apa lagi, bikin lagi keluar kemana yang semuanya itu kayaknya kosmetik. Itu yang beda sekali dengan lompatan yang dia buat seperti Bung Karno misalnya bisa menggerakkan Asia Afrika bersatu. Dia tidak hanya follower tapi leaders. Dia leaders. Nah kita ini yang nggak ada gitu. Tuntunan as leader untuk regional leader apa nggak mampu dan bahkan ditinggalkan. Jadi siapa yang mengisi ruang itu? Kan tidak ada ruang vakum, Pak. Pasti mesti ada, apakah nomor 2 menteri atau orang lain. Nah ini jadi yang sangat berbeda hasilnya gitu. Ini kita mau frankly speaking ya. Biar juga pendukung Prabowo ini tidak marah-marah juga sama kita seolah-olah kita anti, enggak. Kita harus objektif ya. Saya kalau bicara tentang politik luar negeri kan kita agak berterima kasih
Karena yang terpilih sebenarnya kan either Prabowo atau Anies Baswedan kan. Betul. Kalau Ganjar agak sulit kayaknya kalau untuk karena kita tidak melihat dia punya sejarah diplomasi internasional kan. Ya. Ada mungkin keterbatasan bahasa, pergaulan dan lain sebagainya, pendidikan juga. Ya. Tapi Anies dan Prabowo sudah sangat siap untuk diplomasi internasional. Ya. Dan unfortunately yang terpilih bukan Anies Baswedan tapi Prabowo. Tapi which is good juga, nggak buruk juga. Tapi ketika wawancara dengan Bloomberg atau Al Jazeera di mana kemarin di Qatar, ya kan? Doha, ya. Bagaimana dia kemudian defense itu mengenai pemilu yang katanya apalah soal apa gitu ya? Ya. Pernah kan dengar itu kan? Dia defensif dan marah-marah dengan wartawan yang dari Qatar itu yang wartawan Bloomberg atau wartawan Al Jazeera, Bloomberg sepertinya. Bloomberg. Ya. Nah, dalam bahasa pergaulan internasional diplomasi, apa penilaian Pak Pli mengenai tipikal seperti Prabowo ini yang suka ngekick media, terutama media asing, ya kan? Dia bilang, siapa yang bilang saya ini berapa kali jadi jadi ini? Saya lihat kok langsung mengklaim. Itu hanya orang sakit katanya. Kalau begitu mitu kata orang itu kan, yang wawancara. Kami juga berarti orang sakit yang mempertanyakan soal apa ya waktu itu ya, soal kredibilitas penanaman modal asing kalau nggak salah. Bukan soal demokrasi Indonesia. Oh, bukan. Kalau yang namanya Prabowo ancaman bagi demokrasi. Ya, ancaman bagi demokrasi. Nah, gitu pada waktu itu. Gimana? Kalau Anies kan modelnya kan smooth orangnya, kalau dia tahu betul bergaul dan kemudian menjawab diplomatis ya kan, dan tidak terpancing emosinya, senyum. Kalau Prabowo kan dikasih kritik defensif. Saya tidak tahu kenapa orang defensif itu karena merasa dia belongs to the government mungkin ya. Kalau Anies kan belum merasa bagian dari pemerintahan. Silakan Pak Pli, kita bicara mengenai profil pemimpin kita dalam diplomasi internasional ini gimana? Jadi kalau kembali itu saya jawab dulu ya. Memang seharusnya rileks saja. Wartawan itu kawan juga kok. Ya kan, kalau memang disebut seperti itu, kenapa WSO damn angry gitu tiba-tiba gitu loh, terus marah gitu dan menganggap orang ini tidak benar melaporkannya. Nah itu juga unnecessary, itu nggak perlu sama sekali gitu. Nah tapi saya apalagi dibilang kalau orang sakit. Iya, kalau itu apa istilahnya, toksik apa dia bilang ya? Iya, it's gone too far gitu, terlalu berlebihan, terlalu jauh untuk mengomentari seorang wartawan yang hanya sekedar bertanya kritis sebetulnya. Dan jangan lupa itu bukan mewakili otaknya, mewakili publik internasional. Betul, itu satu komunitas itu komunitas internasional yang ingin melihat kita ini sebetulnya seperti yang tadi saya bilang kan. Ukuran demokratisnya itu gimana sih? Gitu. Nah itu yang ingin dijawab. Nah, namun dari perjalanan panjang ini tentunya kita masih yakin lah Pak Prabowo akan berbeda gitu. Keberanian beliau dan tampilan internasional beliau yang juga cukup reputable ya. Saya melihatnya di Shangri-La Dialog, di Qatar Economic Forum, kemarin di sidang di Aman itu mengenai Gaza, call for action Gaza itu, dia tampil di situ dan pidatonya bagus. Itu termasuk contoh. Juga ya mungkin karena ini kan soal delivery ya. Iya, delivery. Betul. Tapi ada yang menarik satu. Presiden Jokowi tidak deliver. Tidak deliver. Jadi ada satu keinginan dia tampil misalnya mengirimkan pasukan. Meskipun mandatnya dari UN belum ada, dari PBB itu. Tapi bisa mengirimkan misalnya rumah sakit terapung dengan kapal dengan itu lewat Mesir kan itu bisa. Tapi inisiatif itu udah ada gitu. Itu juga patut diapresiasi. Dan kedua, beliau yang waktu itu salah ucap atau betul. Dia ingin coba investigasi kasus Rafah. Rafah itu kan versi lain dari kasus kecil dari genosida yang terjadi menjadi Holocaust, Pak. Itu ada wartawan yang menulis itu Holocaust. Bagaimana tenda yang terpal plastik itu dibom dengan bom yang jatuh sebesar 900 kilo. Itu anak kecil, orang tua bisa lengket, hancur, nggak ada yang bisa menolong gitu. Jadi concern untuk menginvestigasi ini benar gitu.
Itu patut diapresiasi dan keberanian yang belum pernah saya dengar ada yang berani menyampaikan seperti itu ya. Ya, 101-nya juga lumayan lah ya, dengan Putin, dengan Sarkozy bukan Sarkozy Macron apa? ya. Macron ya. Sarkozy. Iya. Macron sama Erdogan juga. Erdogan ya. Ya artinya bukan figur yang rendah. Ya. Termasuk tinggi. Karena saya tidak pernah melihat ya Jokowi head to head seperti itu ya. Iya, memang. Kalaupun head to head biasanya rame per delegasi begitu. Betul, karena delegasi nanti kalau dia kan satu kan, cuman ditemani yang Mayor Teddy itu aja yang agak menjauh juga gitu. Dia lebih percaya diri gitu untuk tampil secara internasional dengan gagasannya yang apapun lah itu ya. Tapi nanti bisa dipoles itu. Oke, tetapi kalau dari sisi pergaulan internasional ya, kadang-kadang kan walaupun dia punya kepercayaan diri, kadang-kadang bisa jadi out of control ya. Ketika dia balik menyerang wartawan, kemudian dia menyampaikan hal-hal yang barangkali bagi dunia internasional, percaya diri banget nih presiden ini, seolah-olah ibaratnya negara kuat aja nggak akan berani mengeluarkan statement seperti itu. Gimana penilaian Pak Pli soal ini? Ya. Saya ini sungguh bertanya loh, bukan menggiring. Saya sungguh bertanya. Jadi gitu. Pura-pura menggiring juga nggak apa-apa. Enggak, saya benar bertanya. Kalau saya nggak pahamin contoh yang sama dilakukan oleh Trump. Ya. Bagaimana Trump memperlakukan wartawan di White House itu kan? Ya. Dengan berapa wartawan yang sampai diusir, disuruh pergi kan semuanya apa manfaatnya? Itu kan menjadi cacat buat presidennya karena tidak merubah apa-apa. Image-nya malah buruk. Sekarang juga begitu kan? Kalau seseorang tidak memperlakukan wartawan sebagai sahabat, sebagai partner kerja, mitra gitu ya resikonya begitu gitu. Resiko besarnya ya beritanya akan negatif dan dia akan negatif terus gitu. Jadi kita butuh informasi yang besar yang keluar didengungkan, tidak hanya wartawan domestik, tidak hanya jangan bermain di buzzer gitu loh. Jadi harus bermain di media mainstream yang internasional yang memang real gitu real dan mereka memiliki visi, memiliki cara pemberitaan yang standar gitu untuk sebuah pergaulan internasional ya. Iya itu yang harus. Karena yang saya rasakan yang prihatin kan kalau misalnya di Jokowi ya. Itu apa ya? Dia mengeluarkan pernyataan yang sebenarnya dia baca pernyataan. Misalnya wah sekarang winter time gitu-gitu kan. Wah, langsung saya lihat para buzzer tuh memuji-muji. Jadi menurut saya seperti krisis kepercayaan diri dan identitas sehingga sedikit saja ada hiburan langsung gitu kan. Betul. Ketika kita jadi tuan rumah G20 dianggap hebat sekali. Padahal saya ingat doorstopnya Jokowi berbahaya sekali tuh dengan bahasa Inggris yang terbatas. Ditanya bagaimana pendapat Bapak tentang yang waktu dunia internasional perang Ukraina dan lain sebagainya. We need a collaboration, don't reform. itu doorstop kan bahaya sekali kan yang menjawab seperti itu. Kalau dia tidak terlalu canggih bahasa Inggrisnya kan dia jawabnya aja bahasa Indonesia tapi minta terjemah dulu. Betul. Tapi kan persoalannya ini mohon maaf ya, sorry to say. Tapi bahasa Indonesia juga rendah juga narasinya. Jadi memang masalahnya kan keluasan berpikir bernarasi itu tidak dimiliki. Itu sorry to say ya. Ya gitu, gimana? Ya setuju. Pada awalnya kan kalimat itu kan subjek, predikat, objek, keterangan, Pak. Iya. Ini kadang-kadang hanya kalimat inversi. Iya. Tolong, jangan. Itu kan bukan ekspresi dari sebuah gagasan, itu ekspresi dari reaksi. Itu kan bereaksi orang. Nah di dalam dunia internasional apalagi gitu loh. Ya saya membayangkan. Dalam dunia internasional sekali saja orang mengucapkan bahasa udah kelihatan. Langsung ini saya lihat pernah Jokowi duduk bareng, kemudian ada Angela Merkel, kemudian ada Macron ya. Dia pertama kemudian Macron ngajak ngomong dia, tiba-tiba dia antusias ngomong begini-begini. Tiba-tiba Macron noleh ke Angela Merkel, dicuekin aja.
Ya mungkin itu juga dilihat, Iya. ini orang ini nggak Jadi- canggih nih ngomong apa sih. Jadi munculnya buzzer Ya. adalah salah satu untuk melindungi mentalitas bohong kita yang ada gitu Iya, kan. iya. Ini faktanya orang yang tidak mampu bagaimana kebohongan ini dikemas menjadi seolah-olah real gitu. Bagus gitu, Iya. dipuji, di apa menjadi banyaknya pasukan sorak yang menggiring ini menjadi bersorak. Wah, glorifikasi yang begitu berlebihan. Untuk hal yang sedikit tidak perlu aja glorifikasinya luar biasa gitu. Padahal bukan itu, misalnya deliverynya apa, deliverablesnya apa yang dibawa gitu, nggak ada. Misalnya dia menggunakan misalnya pidato, tapi pidato yang tinggal membaca misalnya dengan bahasa Inggris yang parah banget kan. Akhirnya dia menyerah, ya kan? Separuh bahasa Inggris, akhirnya dia bahasa Indonesia. Kenapa nggak seperti Pak Harto aja tenang, ada penerjemah, Iya. diserap dulu. Tapi ya walaupun bahasa Indonesia kan Anda juga membutuhkan kedalaman narasi. Itu masalahnya. Anda mau ngomong apa? Iya, itu benar Pak. Ketika berhadapan kan macam-macam. Makanya kalau tidak ucapan karena pikiran, Iya. ya ucapan karena hati lah. Iya, iya. Apa hati itu kan bisa nurani, misalnya bicara Palestina gitu. Iya. Bicara Gaza kan tuh nurani aja, kita cukup bicarakan. Ya tapi tuh nurani. barangkali ya, ini mohon maaf, bagi kita simple, bagi dia nggak simple, Iya, complicated. Karena gini, to some extent banyak orang yang kemudian tiba-tiba susah untuk bernarasi. Betul. Dia makanya dibilang dia tuh pemimpin konkret sebenarnya, ya ke kelas wali kota untuk menjadi manajer proyek apa-apa. Tapi untuk narasi besar Enggak. itu berat kelihatannya. Saya ingat I want to test my minister. Oh ya. Ingat gak? Kacau itu. Iya, iya, saya mendengar. Nilai itu gimana kemudian di dalam pergaulan internasional ada press conference, tiba-tiba wartawan nanya soal ke investasi, soal kepastian macam-macam dan lain sebagainya. jadi Tiba-tiba dia tunjuk menterinya, I want to test menterinya, I itu want to test my minister. embarrassing gitu, memalukan itu kalimat itu memalukan dirinya sendiri dan buat tentunya menteri yang merasa dites dengan kalimat tes ini kan benar-benar tes apa-apa nih. Iya. Dan itu bukan bahasa pergaulan yang lazim dipakai Iya. gitu. Karena I want to ask my minister untuk Iya. Bukan us, I want to test. To test. Justru itulah makanya ini kan sangat buat saya tidak hanya kelemahan, saya tidak peduli dia kalau sosok dia sebagai kepala rumah tangga, tapi ini sebagai pemimpin bangsa ya menyedihkan Pak. Iya. Menyedihkan sekali gitu loh. Kita pernah punya Bung Karno yang begitu ditakuti. Iya, dengan bahasa, dengan gesture dan bahasa yang luar Bahasa biasa. dan gagasan yang Iya. melompat-lompat ini. Bisa mendorong selebriti Hollywood Iya. makan malam misalnya. Betul. Bisa bercerutu dengan Nikita Khrushchev itu. Iya, bisa membuat Kennedy Iya. datang langsung untuk menyambut. Betul. Ini Biden aja nggak pernah nyambut. Nggak Waktu ke mungkin. Amerika Iya. kan Biden nggak Iya. nyambut. Jadi memang banyak sekali weakest link, Pak. Iya. Titik kaitan yang lemah sekali di banyak ini. Nah, mungkin itu juga yang menjadi menjadi hambatan untuk bikin lompatan dan diserahkan pada orang-orang yang mungkin dia sendiri nggak tahu mana yang bagus, mana yang setengah bagus, mana yang jelek kan Pak. Itu kan Iya. dia nggak tahu gitu. Iya, iya. Dianggap ini semua bagus gitu. Iya. Sementara di bawah itu penuh dengan Ya, dia berpikir bahwa standar misalnya orang dikirim untuk berdiplomasi, dia nggak ngerti standar yang iya, bagus. yang bagusnya gimana, hasil yang harus bagus itu apa gitu. Jadi akhirnya dia rely on Retno Marsudi Iya, aja kan. betul. Jadi ya dengan sangat menyedihkan kelihatannya begitu, yang sibuk ada sebagian yang sibuk, ada sebagian ya biasa-biasa saja nggak ngapa-ngapain gitu Pak.